Kisah ini dimulai dengan sebuah nama, yaitu Ardianto Teja Samsudin, atau yang biasa disapa Didi. Ia lahir di Bandar Lampung pada 18 April 1971 dari kedua orang tua yang sangat ia kasihi. Ia juga memiliki seorang kakak dan seorang adik yang tentunya mengasihinya dan dikasihi. Dari bayi mungil yang terlahir di dunia, ia tumbuh dan melewati masa-masa dalam hidupnya, mulai dari sekolah, kuliah, dan kerja. Ia juga aktif di gereja dan terlebih pada persekutuan sekolah minggu di Gereja Sidang Kristus Lampung. Kehidupan terus berjalan, dan ia menemukan pasangan hidupnya, dan mereka berdua pun menikah dan dikaruniai seorang putra. Kehidupan terus berjalan, hingga sebuah hal yang tidak pernah diduga terjadi. Kanker saluran makan atau esofagus. Ya, kanker esofagus yang membuatnya dan kami sekeluarga tersentak. Kami semua kaget, sedih, dan juga mungkin kecewa pada Tuhan. Mengapa orang sebaiknya bisa menderita penyakit semacam itu? Kita sering mendengar kalimat rohani bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan juga kita sering mendengar dari ceramah-ceramah di rumah ibadah bahwa selalu ada kebaikan di setiap keburukan yang terjadi. Namun, sebagai manusia yang rentah, kami sekeluarga bertanya, mengapa hal itu harus terjadi, Tuhan? Mengapa harus Didi? Mengapa harus keluarga yang kami cintai? Penyakit itu banyak mengubah hidupnya. Bulan demi bulan dilewati dengan perjuangan yang tidak mudah. Pengobatan demi pengobatan dimulai dari dalam hingga luar negeri. Semuanya jujur tidak mudah. Sudah tidak terhitung berapa banyak air mata yang keluar dan kesedihan yang dialami. Namun, yang terlebih adalah penderitaan yang ia rasakan. Rasa sakit karena efek kemoterapi. Rasa sakit karena jarum-jarum yang masuk ke tubuhnya. Rasa sakit karena harus terus-menerus muntah karena mual setiap kali makan. Dan tentunya beban psikologis yang ia rasakan. Dari yang dulu bisa beraktivitas dengan leluasa, kini hanya bisa berbaring lemah tak berdaya di tempat tidur. Sangatlah manusiawi jika ia mengatakan lelah. Beberapa hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, ia katakan, Didi sudah lelah, Didi sudah capek, Didi mau pulang saja ke rumah Bapa di surga. Mungkin itu menjadi doanya yang dijawab Tuhan. Tepat Jumat 27 Mei 2016 pukul 17:19 waktu Indonesia Barat, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Itu adalah kisah keluarga kami yang tercinta, dari awal hidupnya sampai ia berpulang ke rumah Bapa di surga. Namun, tahukah kalian semua siapa Didi sebenarnya? Tahukah kalian apa saja yang telah ia lakukan di dunia ini? Didi, ini hari tidak sangka Didi bisa tinggalin kita semuanya di sini. Didi yang baik dari kecil, gendong, ya, antar sekolah apa. Tidak sangka Didi makan sampai umur 45 tahun meninggalkan kita semua di sini. Koko Didi orangnya baik, tegas. Kalau setiap ketemu dia selalu ngajarin kebaikan, selalu kasih firman Tuhan. Dia yang ngajarin harus setiap hari baca Alkitab. Terus Ko Didi juga orangnya baik hati. Dia selalu ngajarin kita yang terbaik lah, kasih sesuatu yang terbaik. Pelayanan ingat Tuhan juga. Buat saya, Ko Didi itu kokoh dan juga guru sekolah minggu yang sangat perhatian
terhadap siapapun yang Ko Didi kenal, Ko Didi perhatian. Ko Didi selalu menegur saya. Ada caranya tersendiri untuk menegur, yang membuat saya terdiam merenungkan apa yang menjadi kesalahan saya. Ko Didi juga guru sekolah minggu yang benar-benar jadi teladan. Ko Didi mengajarkan saya untuk memperhatikan anak-anak. Ko Didi sangat mengenal sekali anak-anaknya. Itu yang Ko Didi ajarkan ke saya. Guru sekolah minggu harus mengenal bagaimana anak-anaknya, di mana mereka tinggal, apa yang menjadi pergumulan mereka, bagaimana pertumbuhan rohani mereka. Guru sekolah minggu harus tahu itu. Ko Didi pun memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Bagi anak-anak sekolah minggu yang berkekurangan, Ko Didi mencukupkan, berusaha untuk mencukupinya. Ko Didi pun mempunyai cara tersendiri untuk membimbing saya untuk jadi guru sekolah minggu, yang menjadikan saya ya guru sekolah minggu yang seperti sekarang ini. Itu Ko Didi yang sangat luar biasa, yang sangat perhatian. Dari pertama kali saya lahir juga sempet sama Ko Didi juga, dan juga selama remaja juga sering banget ketemu Ko Didi karena kan sering ke Lampung. Nah, banyak pengalaman yang udah saya rasakan sama Ko Didi. Tapi dari semua pengalaman yang paling berkesan itu adalah kurang lebih 1 bulan sebelum dia meninggal. Waktu itu saya nemenin dia di RSCM, di rumah sakit, jagain dia. Saya pikir saya yang bakal menguatkan dia, misalnya bilang cepat sembuh, yang kuat. Tapi justru ternyata dia yang kasih banyak masukan ke saya, kasih banyak koreksi, kasih banyak nasihat ke saya. Dari situ saya belajar kalau ternyata orang sakit itu, orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit masih bisa peduli sama orang lain. Itu yang saya rasa baik dari Ko Didi. Ko Didi itu buat saya kokoh, teman, guru, teman debat. Ko Didi nggak ada bagian yang hilang. Ko Didi ngajarin banyak buat saya. Ko Didi ngajarin bagaimana memberi dengan keterbatasan. Ko Didi ngajarin bagaimana optimis, bagaimana semangat saat pelayanan sepertinya tidak membuahkan hasil. Ko Didi tidak peduli sekalipun sepertinya pelayanan mustahil untuk dilakukan. Ko Didi ngajarin saya bagaimana membuat sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan kalau Tuhan sudah kasih kesempatan saya untuk punya kokoh seperti Ko Didi. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan ketika adik istri saya, Didi, dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur Didi sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Didi begitu yakin bahwa dia kembali ke rumah Bapa di surga. Saya sungguh bersukacita, saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Keyakinan inilah yang membuat saya bersyukur pada Tuhan. Saya juga bersyukur pada Tuhan, banyak contoh dari Didi. Dia adalah seorang anak Tuhan yang mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dia sangat benci sekali jika orang hidup tidak sesuai dengan firman. Hidup yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak menjalankan kebenaran firman. Dan Didi salah satu anak Tuhan yang sungguh mau hidup dalam kebenaran. Saya belajar juga dari Didi bahwa dia adalah
anak Tuhan yang hidup tidak pernah mau main-main, hidup mau bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab kepada Tuhan. Hal lain yang saya belajar dari Didi di akhir hidupnya, dia tetap tidak pernah mengeluh, dia tetap terus bergantung pada Tuhan. Dan dia berkata, kematian bukan segala-galanya. Dia berkata bahwa dia kembali ke rumah Bapa di surga. Itulah tempatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah melalui kehidupan Didi, di mana Tuhan sudah memanggilnya, banyak orang diberkati dan nama Tuhan pada akhirnya dimuliakan. Kesan dan pesan saya terhadap Ko Didi, walaupun mungkin nggak banyak waktu ya, saya bergaul dengan Ko Didi, tapi dari kesaksian saudara-saudara, teman, saya tahu Ko Didi orang yang sungguh baik, banyak memberi teladan dalam sepanjang hidup dia. Benar kata orang, tidak penting seberapa lama waktu kita hidup di dunia, tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan itu dibuktikan oleh Ko Didi. Mudah-mudahan semangat Ko Didi selama Ko Didi hidup menjadi teladan bagi kita semua, terutama untuk saudara-saudara yang sekarang masih berjuang, istilahnya berjuang hidup di dunia ini. Buat saya Ko Didi itu bukan cuman sebagai seorang kokoh, bukan hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang sahabat. Banyak hal yang saya alami bersama Ko Didi. Saya pernah berjalan bersama Ko Didi, kemudian kami berdua ditodong orang, tapi Ko Didi juga bisa menanganinya dengan sangat baik, bukan dengan kekerasan, tapi dengan suatu kesabaran. Begitu banyak pengalaman yang sangat berharga yang saya rasakan bersama Ko Didi. Saya yang dulu juga nggak bisa matematika juga diajarin betul-betul dengan sabar sama Ko Didi. Walaupun terkadang karena kenakalan saya, Ko Didi juga seringkali marah. Tapi saya tahu itu untuk hal yang baik buat diri saya. Dan Ko Didi juga begitu banyak mengajarkan hal-hal melalui contoh hidupnya buat saya, dan saya sungguh berterima kasih. Walaupun Ko Didi udah nggak ada, Ko Didi tetap ada di hati setiap saudara-saudara Ko Didi pastinya. Dia tidak pernah memikirkan untuk apa yang telah dia kumpulkan di dunia untuk dirinya, tapi apa yang sudah dia lakukan untuk orang lain. Orangnya baik, sabar, juga sayang anak-anak, terus ya keluarga. Juga orangnya baik hati sekali, suka menolong teman-teman kalau yang butuhkan dia. Dia orangnya baik, betul. Saya kehilangan sekarang, tapi kita percaya dia ke rumah Tuhan dengan baik. Saya sayang Didi ke tangan Tuhan juga. Terima kasih. Kalau saya mengenal Ko Didi itu pribadi yang sabar, luar biasa, ramah, banyak pengetahuan yang bisa didapat dari Ko Didi. Ngobrol apapun sama Ko Didi bisa nyambung. Yang pasti yang patut ditiru dari Ko Didi, Ko Didi itu nggak pernah marah, nggak pernah punya kesal dengan orang lain, selalu menolong orang lain walaupun sendiri susah gitu loh. Selalu mengingatkan untuk baca renungan setiap pagi. Sewaktu aku kalau liburan di Lampung, pagi-pagi sebelum Ko Didi mau berangkat kerja harus dibangunin baca Alkitab dulu sampai bangun. Kadang masih ngantuk juga harus bangun pagi-pagi. Didi itu keponakan saya, orangnya sangat baik. Kalau ketemu selalu panggil-panggil lah, ya. Dari kecil kita sering ngobrol-ngobrol. Nah begitulah, Didinya orangnya sangat baik sekali lah. Dia tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Jadi kalau ada ketidakbenaran, pasti dia laporkan ke saya. Ini adalah satu pemuda
bapak yang luar biasa. Tidak pernah berkompromi dengan ketidakbenaran. Ini yang selalu juga menguatkan saya. Di dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan barangkali, dia tetap jalan sesuai dengan firman. Dia tetap jalan dengan Bapak Ibu yang terkasih, lahirnya Yayasan Suri Kasih adalah juga salah satu perjuangan daripada Pak yang ikut membantu mahasiswa, para dosen di sini ada Pak Jenta dan teman-teman yang akhirnya terbentuklah satu Yayasan Suri Kasih, di mana keterlibatan daripada Pak Didi di dalam membuat peraturan-peraturan ya, ini menjadi satu bagian. Jadi Suri Kasih ini erat sekali hubungannya dengan Pak Didi. Jadi papa mama, istri, dan kakak dan juga adik berbahagialah karena Pak Didi sudah meninggalkan kenangan yang demikian baik. Didi, thank you ya buat kebaikan Didi selama ini. Sama anak-anak II, Didi ada ikut bantu. Thank you banget semuanya. Ya II juga banyak juga dibantu Didi. Didi ini keponakan II ya, istilahnya II terima kasih banget lah untuk semua-muanya ya. Buat Didi, II cuma bisa bilang terima kasih. Mewakilin anak-anak II juga ya, thank you banget. II percaya, II ingat apa yang Didi pernah ngomong sama II. Anak-anak II juga semua ingat apa yang Didi ajarin. Mau Yuni, Ahin, Adi, Ales semua mereka juga ingat apa yang Adi ajarin selama ini. Thank you ya Di, selamat jalan ya sampai nanti kita ketemu lagi di rumah Bapak. Waktu kecil sama Koko Didi, kita anak yang suka nakal, suka main di luar rumah sampai mama marah. Kenangan yang paling diingat waktu ikut Koko Didi main gambaran, ternyata Koko Didi menang. Tapi kita sudah keluar rumah sampai siang banget. Jadinya waktu kita pulang, kita begitu seneng bawa gambaran yang banyak, mama sudah tunggu di depan rumah. Terus yang mama lakukan adalah mama ambil anglo, ambil semua gambaran yang kami punya, terus mama bakar. Kami cuma bisa diem. Kenangan-kenangan waktu kecil itu kenangan yang membentuk bagaimana ternyata Ko Didi itu seorang yang mudah untuk bergaul dengan orang. Ko Didi itu bisa, kalau naik taksi aja Ko Didi bisa ngobrol dengan supir taksi. Ko Didi itu seorang yang nggak pilih teman sebenarnya. Nah itu pengalaman-pengalaman yang Ko Didi dapatkan dari semasa kecil dia. Nah, kenangan terakhir bersama Ko Didi adalah perjalanan, walaupun itu jalan dalam tujuan untuk berobat, tetapi Vi menikmati bisa pergi berdua Ko Didi dari Jakarta ke Guangzhou. Dari Guangzhou naik kereta ke Hong Kong, ke tempat II nginep, ngobrol bersama Ko Didi. Soalnya selama ini waktu kami sudah sama-sama dewasa, nggak ada waktu buat jalan-jalan sama Ko Didi. Jadi cukup menikmati dan senang punya kesempatan itu. Sekarang biarlah kenangan-kenangan yang sudah kami lewati dari masa kecil kami sampai masa remaja, pelayanan bersama, juga sampai apa yang ada di masa dewasa ini boleh tetap menjadi kenangan yang menghidupkan, yang membuat Vi terus ingat bahwa Tuhan memberi Vi seorang Koko yang baik, Koko yang sayang, Koko yang memberi contoh yang baik, seorang Koko yang memberikan teladan bagaimana Koko sangat menghormati papa dan mama.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk seorang Koko yang seperti itu, sebaik itu. Selamat jalan ya Ko Didi, selamat bertemu Tuhan Yesus di surga. Sampai ketemu suatu hari nanti bila waktunya tiba. Di semenjak Ama lahir ngedidik kamu dari kecil, Mama tahu kamu sangat sulit, tapi sudah engkau mengenal Tuhan, Mama tahu kamu sudah banyak berubahnya. Sampai Mama tidak tersangka kamu bisa berubah sangat baik. Dan juga kamu tidak pernah terhadap Mama kasar, bicara sopan santun. Sampai saat ini Didi tinggalin Mama, tapi hati Mama tetap ada kamu. Mama tidak lupa dari kamu. Walaupun kau jauh dari tinggalin Mama, tapi kesannya Mama masih ada. Saya ingat dulu kamu ada sepatah menulis di skripsi. Kamu bilang, Mama saya galak, Mama saya sangat keras. Tapi sebaliknya engkau bilang, Mama jika tidak keras, tidak sering keras dengan didikan Didi, kemungkinan Didi nggak dapat hari ini sekolah bisa lulus dengan baik. Didi bilang, Didi mengucap syukur sama Mama karena Mama begitu mendidik Didi sebegitu baik, segitu besar jasanya hingga Didi hari ini dapat dipuji dengan seketat teman-teman dan semua orang memuji kamu, walaupun kamu tidak dengar, tetapi kami semua mendengarkan. Begitu Mama sebagai orang tua sangat bahagia ya Di. Inilah pesan Mama. Mama sampai kapanpun Mama tetap mengingat engkau sangat terhadap orang sangat sopan dan baik. Terima kasih ya Di. Hal terbaik sebagai kakak yang Cici miliki adalah punya adik seperti kamu. Buat Cici, kamu adalah seperti Barnabas, orang di belakang layar yang membuat Cici melayani sampai hari ini. Pengalaman bersama kamu selama 45 tahun tidak cukup rasanya. Tapi Cici tahu bahwa bukan berapa lama kamu hidup Di, tapi apa yang sudah kamu lakukan selama 45 tahun. Terima kasih sudah menjadi adik Cici yang terbaik, teman pelayanan Cici, motivasi buat Cici, dan pengingat Cici. Ketika kamu pergi, Cici pasti akan kehilangan kamu. Pasti, karena kita sangat dekat. Tetapi Cici yakin, apa yang kamu lakukan itu selalu Cici ingat dan memberikan semangat buat Cici untuk terus melayani. Cici janji Di, Cici akan bikin buku yang kamu pesan, sehingga apapun yang nanti kamu tuliskan itu bisa berguna dan dipakai oleh orang lain. Selamat jalan adikku, selamat pulang ke rumah Bapak. Sampai ketemu lagi ya. Cici sayang kamu Didi. Shalom. Shalom. Kami dari keluarga Pak Didi. Dari keluarga Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau saksikan bahwa Papa Didi adalah papa yang terbaik. Juga dia adalah suami yang terbaik. Didi adalah dari Didi saya boleh belajar banyak hal. Saya boleh belajar untuk hidup dengan sabar, mengasihi, untuk
mengenal Tuhan bukan sekedar kulit, tetapi lebih dalam lagi dengan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Selama 9 bulan melayani diri di dalam sakit penyakitnya, saya mendapatkan banyak hal. Yang pertama saya dapatkan, saya dilatih sama Didi untuk belajar sabar. Karena selama ini bahwa saya adalah orang yang kurang sabar. Dan juga Didi mengajarkan kepada saya bahwa untuk hidup dekat dengan Tuhan bukan hanya dengan emosi atau dengan perasaan yang menggebu-gebu, tetapi adalah untuk lebih mendasar lagi mengenal kebenaran firman itu dan mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Yang membuat saya suka kesal dengan Didi adalah karena Didi itu adalah orang yang terlalu baik. Dia bukan orang jahat, tapi dia terlalu baik, sehingga selama dia sehat dia tidak pernah marah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan bukan hanya kepada keluarga dia terlalu baik, tetapi juga kepada orang lain dia begitu sangat baik. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan dia menjadi pasangan hidup saya. Saya mengucap syukur karena selama 9 tahun kami menikah, kami banyak boleh diproses, kami banyak boleh ditempa bersama-sama. Bahkan saya mengucap syukur karena sampai akhir hidupnya saya boleh tetap melayani dia, saya boleh tetap bersama dengan dia. Bahkan sampai dia sakit pun dia masih memikirkan akan kelelahan saya. Dia masih memikirkan akan anaknya, dia masih memikirkan akan kebutuhan kami. Dia suami yang baik, dia sangat-sangat menjadi suami yang baik dan menjadi berkat bagi kami. Amen, Sam? Papa yang terbaik. Papa adalah papa yang terbaik. Papa sabar. Papa sabar menghadapi Semi. Papa mengajarkan Semi Untuk hidup dalam takut akan Tuhan. untuk hidup dalam takut dengan Tuhan. Papa nggak akan bisa yang menggantikannya. Karena Papa is the best bagi Semi. Terkadang kita bertanya pada Tuhan, mengapa manusia dilahirkan ke dunia jika pada akhirnya akan mati juga dan membawa kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Namun, ada sebuah kisah dan karya dari orang tersebut di dunia yang ia jalani, yang membuatnya dicintai, diteladani, dan dikenang. Selamat jalan keluarga kami tercinta Didi, seorang ayah, seorang suami, seorang adik, seorang kakak, seorang anak, seorang paman, seorang guru, seorang teman, seorang sahabat, seorang rekan seperjuangan, seorang teladan, seorang inspirator, dan tentunya seorang pengikut Yesus yang setia hingga akhir hayatnya. Tugasmu sudah selesai di dunia. Selamat bertemu Bapa di surga dalam kebahagiaan dan sukacita yang tiada akhir.